Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Pascal Hidroponik Cileunyi akan selalu membagikan pengalaman hidroponik berdasarkan pengalaman yang saya alami ataupun yang saya cari dari pengalaman rekan-rekan di sini. Dalam video kali ini saya akan mengulas kembali sebuah instalasi yang sebelumnya saya ulas karena ada modifikasi, makanya saya akan ulas kembali. Buat rekan-rekan yang belum pernah menonton video sebelumnya, bisa ditonton di video yang berjudul review instalasi DFT yang baru saya buat. Nah, sekarang hasil dari modifikasi instalasi DFT ke instalasi NFT. Untuk lebih jelasnya bisa simak terus ya videonya. Nah, ini untuk instalasinya ya, yang sudah saya modifikasi menjadi sistem NFT. Tuh, kita lihat dulu seperti apa model NFT. Buat pemula yang belum tahu apa itu perbedaan antara sistem NFT dan DFT, jadi ringkasnya ya, perbedaannya dari posisi meja. Kalau DFT mejanya dibuat datar ya dari ujung ke ujung, sedangkan kalau untuk NFT mejanya dibuat menurun dari ujung ke ujung. Sebelum saya ulas, saya akan memberitahu kebun saya ini berada di lantai 2 tentunya, dan berada di ketinggian kurang lebihnya 700 mdpl. Jadi bisa dikatakannya dataran sedang mungkin ya. Kalau dataran tinggi mungkin bisa di atas 1000 mdpl. Nah, ini nih hasilnya ya. Tuh, cakep-cakep nih. Dan perlu diketahui kenapa saya merubah instalasi DFT ke NFT, karena selain pertumbuhannya lebih cepat, untuk perawatannya lebih mudah, itu menurut saya ya. Dan satu hal, apabila rekan-rekan mau membuat sistem di NFT, yang perlu diperhatikan yaitu dari sumber tegangan atau listrik. Jadi kalau di tempat rekan-rekan sering mati listrik, saya sarankan untuk tidak menggunakan sistem ini, karena nantinya akan merepotkan buat rekan-rekan hidroponik. Makanya sesuaikan dengan di daerah rekan-rekannya instalasi apa yang cocok. Untuk kaki-kaki mejanya tetap ya, tidak ada yang ditambah atau yang dikurangin. Jadi ini untuk kaki meja yang paling ujung sebelah sini yang dekat input, ini saya buat dengan ketinggian 100 cm ya. Kemudian menurun. Untuk ujung ini saya buat di ketinggian 68 cm. Jadi untuk per meternya kurang lebihnya turun 4 cm. Sedangkan untuk plastiknya, kalau di video sebelumnya saya menggunakan plastik PE. Nah, untuk sekarang saya ganti menggunakan plastik UV dengan ketebalan 170 mikron. Ini yang lokalnya. Ini yang lokal, tapi alhamdulillah ini sudah berjalan kurang lebihnya hampir 2 tahun. Untuk pengacangannya saya menggunakan
Nih, untuk mengencangnya saya menggunakan potongan talang. Saya potong-potong, kemudian saya kencangkan dengan baut baja ringan. Untuk input kalau di video sebelum di instalasi sebelumnya saya menggunakan selang HDPE berukuran 7 mili ya, sebanyak 2 buah. Nah, kalau sekarang saya menggunakan selang HDPE dengan berukuran 11 mili. Nah, ini jadi cukup satu-satu saja. Kita lihat ya debit airnya bagaimana. Ini kalau saya pernah ukur debit airnya kurang lebihnya 2,5 liter per menit ya. Jadi sudah cukup minimal dari standar untuk NFT, yaitu 2 liter per menit. Tuh, untuk instalasi yang lainnya masih tetap sama saja. Nah, ini untuk tandon. Untuk tandon atau bak penampungan air sudah saya ulas di video sebelumnya ya. Jadi kalau di video instalasi DFC saya menggunakan tandon dengan kapasitas kurang lebihnya 180 liter ya, dengan menggunakan tong biru. Sekarang sudah saya upgrade ke yang jauh lebih besar. Sedangkan untuk pompanya ini saya menggunakan kapasitas yang 3 meter, pompa akuarium atau pompa celup seperti ini. Untuk pipa-pipanya saya menggunakan pipa 3/4 inch. Kalau sebelumnya saya menggunakan pipa yang setengah inch, makanya sekarang saya menggunakan pipa yang 3/4 inch. Nah, ini untuk saringannya ya. Tuh, saya menggunakan kain flanel sebanyak 1 lapis ya untuk saringannya. Ini udah penuh. Dan saya sarankan untuk menutup tandonnya agar tidak mudah kotor atau kemasukan debu-debu, dan untuk menjaga suhu air. Nah, ini ada tambahan sebuah perangkap yang katanya bisa digunakan untuk menangkap hama-hama yang mengganggu tanaman. Entah ini apa yang menempel ya, tapi yang jelas kelihatannya seperti lalat dan hama-hama terbang kecil yang lainnya. Ini botol minuman yang saya beri dengan sebuah warna kuning ya. Kemudian saya beri lem tikus, dan saya berikan tatakan agar tidak berceceran kemana-mana. Untuk jumlah jalurnya ini sebanyak 9 jalur dengan menggunakan pipa 2,5 inch. Tentunya dengan panjang 8 meter, yang artinya 4 meter pipa disambung menjadi 8 meter pipa, atau sebanyak 2 buah pipa ya. Tuh, lihat rekan-rekan, nih siomaknya ya, segar-segar, udah gitu besar-besar juga nih. Ini udah waktunya untuk panen. Ini untuk siomak kurang lebihnya sekitar 42 HSS ya, 42 hari dari biji. Ini untuk sawinya nih kaisim nih. Tuh, lihat, wow, udah besar sekali nih.
udah jauh, udah lebih besar daripada tangan saya nih. Ini sekitar untuk kaisimnya sekitar umur 29 hari setelah semai. Tuh, ini untuk ini yang baru besar ini yaitu selada romen. Tuh. Kita cek untuk akarnya ya. Tuh, lihat ini akarnya. Wow, putih ya. Tandanya berarti tanaman ini cukup kebutuhan nutrisi dan oksigennya. Jadi buat rekan-rekan, apabila membuat sebuah instalasi, saya sarankan agar hasil tanamannya bagus, sesuaikan dengan kebutuhan tanaman, bukan sesuaikan dengan keinginan kita. Karena berdasarkan pengalaman yang saya alami ketika awal-awal belajar, saya melakukan hal seperti itu ya. Mungkin dikarenakan dengan budget yang minim, yang penting jadi ya. Tahunnya hasilnya kurang maksimal. Tapi setelah saya belajar dari berbagai sumber, sampai akhirnya saya bisa mendapatkan kualitas sayur seperti ini. Tuh, segar pakcoynya ini juga kurang lebihnya di umur 29 hari setelah semai. Walaupun mungkin belum sebagus hasil tanaman yang rekan-rekan tanam, tapi setidaknya saya cukup puas dengan hasil yang saya tanam untuk saat ini. Itulah video ulasan tentang instalasi yang saya modifikasi. Semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan, khususnya buat pemula yang mau atau yang baru belajar dan akan membuat instalasi. Sebaiknya saya sarankan untuk mencari sumber-sumber terpercaya agar nanti hasilnya bisa bagus. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah subscribe, like, serta komen di channel saya Pascal Hidroponik. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.